Salam, selamat sore Ibu-Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah PKP. Pada sore hari ini pelayan firman akan dibawakan oleh Diaken Ibu Rade Tampubul. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PKP. Ajakan beribadah. Ibu-ibu persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Mari berdiri, biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan. Mari kita menyanyi Gita Bakti 5 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah
pembuka. Bapa kami dalam surga, pada sore hari ini kami akan mulai ibadah PKP. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan Kristus, silakan duduk. Ibu-ibu, mari kita menyanyikan Gita Bakti 5 ayat 3 dan 4. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca sebelumnya. Mari kita mempersiapkan bacaan kita dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Jika ibu-ibu sudah mendapatkannya, mari saya mengajak kita semua berdoa memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur pada kesempatan ini. Kami telah membuka firman-Mu, kami akan membacanya, dan kami memohon kuasa Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan bagi kami kaum perempuan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman yang hidup. Amin. Mari saya mengajak ibu-ibu kita semua berdiri dan kita membaca sesuai dengan bahan Sabda Bina Umat untuk PKP pada hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerah lelai kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ayatnya yang ke-10, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kaum perempuan, wanitanya Tuhan, Shalom. Saya berharap kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita boleh ada dalam kondisi sejahtera. Sejahtera karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, walaupun kita ada di tengah pandemi saat ini. Ibu-ibu yang terkasih, saya pernah membaca satu artikel. Dalam artikel itu dikatakan begini, dibutuhkan seorang pengasuh anak. Syaratnya pertama, kondisi tubuh sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, mencintai dan suka kepada anak-anak. Yang ketiga, siap dibuat repot. Yang keempat, gaji atau salary ditentukan berdasarkan pelayanannya. Unik bukan artikel ini? Bagi saya sangat unik. Lalu apa hubungannya dengan pembacaan kita pada sore hari ini? Bagi kita sebagai kaum perempuan yang ada di tengah jemaat GPIB, khususnya jemaat GPIB Irene. Surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Tesalonika yang sudah dilayani ketika Rasul Paulus bersama dengan Silas datang ke kota Tesalonika selama 3 minggu. Dan ketika mereka datang di kota Tesalonika, mereka membangun jemaat, sebuah jemaat yang tidak terlalu besar, yang terdiri dari beberapa orang Yunani, ada juga orang Yahudi, bahkan ada juga para wanita-wanita yang terkemuka atau kaum perempuan. Apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mau memberikan sebuah pesan, sebuah nasihat bagi para kaum perempuan yang saat itu berada di kota Tesalonika, termasuk juga anggota jemaat yang lainnya yang terdiri dari orang Yunani dan orang Yahudi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kaum perempuan yang ada di Tesalonika. Kalau kita baca perikop ini secara utuh dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 hingga 12, maka kita akan menemukan sebuah surat yang begitu indah yang Paulus sampaikan. Bahkan Paulus memuji seluruh jemaat dan khususnya kaum perempuan yang ada di Tesalonika. Mengapa Rasul Paulus memuji? Ada dasarnya. Kalau kita mengikuti Sabda Bina Umat dari yang pagi, lalu kemudian sore ini kita baca, lalu untuk lanjutan sampai besok, maka berdasarkan kerinduan Paulus ketika dia mengingat jemaat yang ada di sana yang mengalami tekanan, walaupun jemaat di Tesalonika ini baru saja terbentuk, tapi Rasul Paulus tahu bahwa ada tekanan yang dialami di sana, ada masalah yang dihadapi. Apa yang dihadapi mereka? Saat itu ketika orang percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil. Apa itu Injil? Kabar baik, berita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati, bangkit, dan menyelamatkan kita semua. Dan bagi kita, jemaat yang percaya, maka akan menjadi milik Kristus, memiliki kehidupan kekal. Itulah yang disampaikan dalam pekerjaan misi daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika.
Lalu Rasul Paulus juga mau menyapa dengan menggunakan, di sini kita baca jika mulai dari pasal 2 ayat 1 hingga 12, Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa sebagai seorang rasul, Rasul Paulus itu sudah teruji. Apa yang teruji? Pelayanan Rasul Paulus yang teruji. Apa yang Rasul Paulus lakukan sehingga orang boleh melihat kesaksian Rasul Paulus? Kalau kita kembali kepada pembacaan kita, yang menjadi nats kita adalah ayat 9 dan 10 yang tadi kita baca. Namun kita baca dari pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan aku di antaramu tidaklah sia-sia. Artinya Rasul Paulus menyadari bahwa ketika dia datang memberitakan firman Tuhan, maka dia percaya firman Tuhan yang dia sampaikan itu sangat efektif. Apa yang membuatnya menjadi efektif? Karena jemaat menjadi percaya, beriman, bertumbuh, dan berpengharapan. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, tetapi sesungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ternyata dalam menyampaikan berita, kabar baik, Injil, Rasul Paulus mengalami tantangan iman. Bahkan dia katakan, jemaat masih ingat bagaimana saya di Filipi. Saya mengalami tantangan, saya dihina, kemudian saya difitnah, saya dipenjara, bahkan juga sempat ditelanjangi. Apa yang difitnahkan kepada Rasul Paulus? Dikatakan Rasul Paulus mengalami fitnahan dari orang-orang para penyesat yang saat itu banyak mengajar hal-hal yang bertentangan dengan berita Injil. Bahkan mereka di ayat selanjutnya, di ayat 3 dikatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Berarti saat itu ada penyesatan. Lalu selanjutnya, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Rasul Paulus mau mengatakan, kesetiaan dia melayani ada dasarnya. Dasarnya dia mau menyukakan hati Allah. Ingat sekali lagi ibu-ibu, dasar Paulus mau melayani adalah menyukakan hati Allah. Berdasarkan kasihnya yang besar, maka ia mau berani. Berani apa? Bukan berani yang kaleng-kaleng, yang bodoh-bodoh, tetapi berani menyatakan kebenaran. Walaupun dia dihina, walaupun dia difitnah, walaupun dia disalahpahami. Lalu ibu-ibu, apa hubungannya dengan ilustrasi pembuka yang tadi saya katakan? Saya membaca artikel tentang dicarinya seseorang untuk merawat anak atau babysitter dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Yang mau dinyatakan kepada kita adalah begini, ketika kita sebagai kaum ibu, khususnya di tengah pandemi saat ini, pasti banyak hal yang membuat kita lelah. Lelah sebagai seorang istri, sebagai seorang mama yang harus mengurus kebutuhan rumah tangga, mengatur keuangan, harus mengajar anak-anak belajar secara online, atau mungkin kalau oma-oma harus mengurus cucu, menemani cucu, mengikuti kelas online. Bahkan yang lebih melelahkan lagi, ketika kita meminta bantuan, ketika kita sedang melakukan tugas-tugas rumah tangga kita juga memiliki kegiatan luar, mungkin melayani sebagai pengurus atau anggota. Dan ketika kita meminta pertolongan, orang justru salah paham terhadap kita. Bahkan mungkin orang membuat kita kecewa,
rekan sepelayanan membuat kecewa, anak-anak di rumah tidak mau dengar-dengaran dan membuat kita sebagai kaum ibu, kita frustasi. Tapi Rasul Paulus mau menasehatkan kita. Apa yang dinasehatkan? Mari kita lihat kembali ayat selanjutnya. Saya membaca perikop ini secara utuh, biar kita, saya dan ibu-ibu lebih memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi beban di dalam kita melayani. Dikatakan di ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Kembali saya mau katakan, Rasul Paulus menyikapi orang-orang pengajar-pengajar sesat, mereka yang memfitnahnya. Dia mau mengatakan, saya tidak di ayat 3, 5, 6, dan 9. Berturut-turut dia berani mengklaim bahwa tuduhan kepadanya sebagai orang yang menyesatkan, yang mencari keuntungan di tengah pelayanan atau loba, yang berbulut manis, semuanya itu Rasul Paulus tentang dengan tegas dan berani. Apa artinya bagi saya dan ibu-ibu? Ketika kita melayani, baik dalam rumah tangga kita, ketika kita mengalami tantangan, lalu kemudian kita merasa, Tuhan, saya sudah melayani. Saya sudah melayani mulai dari dalam rumah. Saya sudah melayani di sekitar persekutuan, pelayanan, dan keluarga besar. Tapi saya difitnah, saya dikatakan bermulut manis. Pernah ibu-ibu merasakan seperti itu? Ketika kita melayani mungkin di persekutuan kaum perempuan, karena kesalahpahaman dan lain sebagainya, orang menyatakan, oh dia sedang cari untung di gereja, dia sedang mencari untung di pelayanan, oh dia itu bermulut manis. Tapi Rasul Paulus mau mengatakan, mengajar kepada kita kaum perempuan, ketika kita terjun melayani, dimulai dari dalam rumah tangga kita, mulailah dengan segala integritas, ketulusan. Dan kalau ada yang mengatakan, ya dia mau melayani karena dia mau mendapat untung, saya mau memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Ingat, ketika seorang ibu hamil, kemudian selama dia mempersiapkan kelahirannya, lalu kemudian sang bayi lahir, anak itu lahir ke dunia. Tugas seorang ibu yang pasti, dia akan merawat, mengasihi, melindungi. Dan yang pertama-tama selalu diingat dan dilakukan, itu adalah dia menyusui. Artinya dia memberi makan. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia juga seorang bapak rohani, dia itu seorang rasul. Dan kalau kita sebagai kaum ibu, kita di rumah, kita juga adalah orang tua rohani bagi anak-anak kita. Tugas kita menjaga, melindungi, merawat, membimbing. Dengan cara apa? Memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tidak dengan berbantah-bantah, tapi dengan ketulusan. Ketika kita menuntut seperti tadi saya katakan, anak kurang menghargai kita, suami kurang memberi apresiasi kepada kita, lalu kita lebay. Kita menulis status, kita minta pengakuan, kita melakukan pencitraan diri, lalu kita upload status, kita katakan sudah capek melayani, tidak dihargai, difitnah pula. Ibu-ibu, mari belajar seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, kita ini seperti orang tua rohani. Maka ketika kita menghadapi tekanan, masalah, kita jangan marah. Lalu kita jadikan pelayanan kita sebagai seorang ibu rumah tangga itu satu beban. Tidak. Kita mengingat Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib, yang mengampuni dosa kita, yang sudah memberikan suami dan anak-anak bagi kita, yang sudah memelihara hidup kita sampai hari ini. Tuhan yang sama meminta kita bertanggung jawab di dalam pelayanan. Lalu di ayat selanjutnya, kita mari baca ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Pertanyaan bagi kita sore hari ini, bagaimanakah kita kaum perempuan Tuhan? Apakah kita berlaku ramah dan mengasuh serta merawat anak-anak kita?
Ataukah kita lebih ramah dan merawat anak orang dibanding kita merawat anak-anak kita sendiri? Dan sebagai pengurus PKP atau anggota, apakah kita menuntut supaya kita dihargai, diapresiasi? Bahkan kalau perlu kita hitung-hitungan dalam pelayanan. Saya merasa untung atau tidak? Saya menjadi pengurus. Saya merasa untung atau tidak? Saya harus datang ke rumah anggota masing-masing walaupun di tengah pandemi atau ada yang dinyatakan positif lalu melakukan isolasi mandiri. Lalu saya harus datang ke sana. Waduh, nanti saya kena. Terkadang hal-hal seperti itu terjadi dalam diri kita. Tapi biarlah sore hari ini yang Rasul Paulus mau ingatkan di ayat selanjutnya. Mari kita baca. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi kami juga hidup kami bagikan dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Jadi pondasi Paulus ketika dia melayani, yang pertama dia mau menyukakan hati Allah, yang kedua karena dia mengasihi sesama. Kasih yang kita miliki, porsi yang besar dari kasih, itu kita dapat semata-mata karena karya anugerah Kristus, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita. Rasul Paulus, seorang rasul yang tangguh, yang berani menyatakan apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar. Dia mengklaim itu, lalu kemudian dia mengatakan, saya mau menyenangkan Allah, walaupun saya difitnah, saya tidak mendapatkan seperti fitnah mereka menganggap saya mendapatkan keuntungan. Tidak, yang ada justru dia memperoleh banyak sekali tantangan, kesulitan. Bahkan di ayat selanjutnya yang menjadi fokus kita sore hari ini dikatakan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, maka kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Rasul Paulus melayani siang dan malam. Rasul Paulus habis-habisan untuk pemberitaan Injil, kabar baik. Maka bagi kaum perempuan, bagi saya dan bagi ibu-ibu sekalian yang terkasih di rumah, di tengah pandemi saat ini, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh habis-habisan buat Tuhan? Sudah sungguh-sungguh habis-habisan buat pelayanan? Atau jangan sampai kita tersinggung dalam pelayanan lalu kita mulai hitung-hitungan. Bahkan terkadang kita menjadi beban. Beban bagi jemaat yang kita layani, beban bagi anggota PKP yang kita layani. Karena kita mau cari untung. Sementara Rasul Paulus mau mengajarkan kepada saya dan ibu-ibu. Rasul Paulus bekerja siang malam demi Injil. Dan dia juga melakukan tugas membuat kemah untuk mencukupkan. Dia membuat dirinya itu mandiri, tidak meminta-minta. Karena dia tahu jemaat di Tesalonika juga punya tantangan yang berat. Itu nasihat buat saya dan ibu-ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Rasul Paulus ketika dia melayani, dia mandiri, dia tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Dia bekerja siang dan malam. Dia bahkan memposisikan dirinya sebagai seorang rasul, sebagai contoh juga sebagai seorang ibu rohani dan bapak rohani. Bagaimana dengan saya dan ibu-ibu? Apakah kehadiran kita, keberadaan kita, ketika kita ada dikondisikan dalam satu tempat, keadaan dan kesempatan, bagaimana kita menghadapi tantangan iman, kita menghadapi beban hidup? Apakah kita mau datang kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita dan kita mau bersikap seperti Rasul Paulus? Ataukah kita mau menjadi seperti para penyesat yang mau mencari untung, yang mau mencari pencitraan, yang mau mencari panggung di tengah pelayanan? Semoga kita tidak dalam posisi-posisi sebagai para penyesat. Dan ada satu hal juga ibu-ibu yang mau saya sampaikan dalam rangka kita menggumuli, memikirkan pelayanan di tengah pandemi ini. Cara kita mendidik anak, cara kita menasehati anak, cara kita menuntun mereka, itu semua
dasarnya kembali kepada firman Tuhan. Apakah kita capek, lelah? Ya, tapi belajar dari Rasul Paulus itu tidak aja menjadi alasan, karena kasih Rasul Paulus terhadap sesama berdasarkan kasih yang dia dapat daripada Kristus, maka dia praktekkan. Lalu dikatakan Rasul Paulus tidak bermulut manis, dia memiliki integritas. Apa yang dia ucapkan di tengah jemaat, apa yang Rasul Paulus ucapkan itu berlaku juga dalam hidupnya. Demikian juga dengan ibu-ibu. Jangan sampai kita bermulut manis ketika berdiri di depan mimbar, namun perkataan kita tidak selaras dengan perlakuan dan kelakuan kita di rumah dan terhadap sesama. Dan siapa yang menguji kita? Yang menguji kita adalah Tuhan Allah sendiri. Dialah yang menguji hati kita. Dan siapa juga yang menjadi saksi dalam hidup kita? Orang lain melihat perbuatan kita. Apakah matching, nyambung, cocok, otentik apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, teristimewa sebagai kaum perempuannya Tuhan. Dan ayat selanjutnya mari kita lihat sebelum kita mengakhiri renungan kita pada sore menjelang malam ini sebagai perempuan-perempuan Tuhan. Kamu adalah saksi demikian tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu orang percaya. Dan ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Berarti dimulai dari rumah, terhadap anak dulu, terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap tetangga. Kita menjadi berkat dan kita tidak menjadi beban. Ketika kita melayani, kita tidak menyusahkan orang. Ketika kita melayani keluarga kita, kita jangan menjadi beban bagi anak kita, tapi kita menjadi berkat. Ketika kita melayani suami kita, jangan kita menjadi beban buat suami kita, tapi kita menjadi berkat bagi pasangan atau suami kita. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan di ayat yang ke-12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Pada intinya, pada kesimpulannya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan memanggil kita masing-masing dengan nama kita masing-masing, Tuhan kenal kita masing-masing dengan pergumulan kita. Tuhan mau memanggil kita hadir menjadi berkat, bukan menjadi beban. Dan dalam melayani, kita tidak mengambil untung, kita tidak memfitnah orang, bahkan kita juga tidak mengambil panggung atau pencitraan, tapi kita mau sungguh-sungguh melayani dan siap menghadapi godaan, tantangan. Dan di tengah masa pandemi saat ini, memang pasti kesulitan ekonomi itu terjadi. Ada yang mungkin suami di PHK, mungkin anak yang tadinya dapat gaji full kemudian dipotong setengah. Bahkan juga ada yang karena sudah tidak sanggup lagi diberi gaji, dirumahkan tanpa pesangon. Itu merupakan satu tantangan. Lalu apakah itu membuat kita terus merasa hitung-hitungan dengan Tuhan? Tuhan, saya sudah melayani, tapi kenapa saya susah ya Tuhan? Lalu akhirnya kita menjadi peminta-minta. Anak Tuhan, kehadirannya harus menjadi berkat. Wanitanya Tuhan, seorang istri harusnya menjadi berkat, bukan menjadi seorang peminta-minta, bukan menjadi batu sandungan di tengah pelayanan. Dan ingat, saat kita nanti bersama mau berdoa, setelah kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini yang mau mengingatkan kita untuk tidak menjadi beban di tengah jemaat, keluarga dan pelayanan, maka mari menyenangkan hati Tuhan. Firman dan doa itu kita terus lakukan setiap hari sehingga imun kita juga bertambah. Lalu kemudian lakukan segala sesuatu itu berdasarkan kasih, porsi kasih yang besar. Sekali lagi saya katakan, porsi kasih yang besar. Karena apa? Yesus Kristus yang menjadi sumber pemberitaan Rasul Paulus dan juga kita semua mau mengingatkan bahwa karena kasih Kristus yang besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya
yang tunggal bagi kita, sehingga bagi setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak saja di hari ini, tapi sampai kekekalan. Masalahnya kita percaya atau tidak. Dan jangan pernah kita takut di tengah pandemi sekalipun, kalau ada keluarga, teman, sahabat, keluarga, orang tua kita yang Tuhan panggil karena peristiwa daripada kejadian pandemi COVID ini, jangan pernah kita takut dan khawatir. Tuhan telah memberikan kekekalan bagi mereka. Itu menguatkan kita sehingga kita juga tidak mengeluh dalam pelayanan. Kita tidak menjadi beban, tapi kita menjadi berkat dalam pelayanan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup beriman kita sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, menyambut akan firman Tuhan dan meresponi akan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 343 ayat 1 dan dunia dalam rawa payah. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dan mempersiapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Pokok doa kita pada sore hari ini, nomor 1, kita berdoa untuk situasi bangsa negara kita. Yang kedua, kita doakan keberadaan gereja untuk menjadi berkat dan bukan menjadi beban. Yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta pemelihara hidup kami, Allah yang memanggil kami dengan nama kami masing-masing, Allah yang telah menempatkan kami dalam rumah tangga masing-masing, bahkan Allah yang telah melayakan, memampukan dan memberikan kami kesempatan untuk melayani. Kami bersyukur kami ada sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, sebagai perempuan-perempuan Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi ibu rumah tangga yang melayani dengan ketaatan dan kesetiaan. Sore hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika teladan Rasul Paulus, ketika ia mengajak kami untuk menjadi ibu-ibu rohani, yang menjadi ibu-ibu yang merawat dan juga memberikan pelayanan yang baik, dan juga tidak mengambil keuntungan dalam pelayanan, bahkan justru seharusnya menjadi berkat. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan itu mau mengajar kami, mengingatkan kami, menyatakan kesalahan kami. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau setia. Ketika kami mengakui kegagalan kami melakukan tugas tanggung jawab kami, baik di tengah persekutuan kaum perempuan, baik di tengah rumah tangga kami, bahkan di tengah komunitas di mana Tuhan taruhkan kami berdoa, Tuhan ampuni kami.
Bapa di surga, kami juga mau berdoa sore hari ini, terus menyerahkan dan membawa akan bangsa pemerintahan kami. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemimpin. Kami bersyukur untuk terobosan-terobosan yang dilakukan di tengah pandemi. Kami bersyukur untuk vaksin yang telah boleh dilakukan, dan juga ada banyak keluarga, saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan lintas agama yang juga sudah menerima vaksin ini, bahkan juga para kaum lansia. Kami bersyukur Bapak. Bapak tolong mampukan supaya pemerintah dapat menyelesaikan ini semua, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama ya Tuhan dengan TNI, bahkan juga ABRI. Terima kasih Bapak. Di tengah situasi musim alam yang kurang bersahabat, Bapak kami berdoa, mampukan saudara-saudara kami, mereka yang mengalami bencana alam di mana-mana, bahkan juga banjir. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong mereka. Mampukan kami melayani juga mereka dengan kapasitas dan bagian kami masing-masing. Minimal kami peduli terhadap sesama kami. Kami juga berdoa untuk jemaat, keluarga, saudara kami yang juga terinfeksi atau mereka juga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan tolong mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa sore menjelang malam. Kami menyerahkan seluruh kaum perempuan dengan seluruh kehidupan pribadi, seluruh kehidupan rumah tangga, tantangan pelayanan, apapun yang kami hadapi, masalah dengan anak, masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan keluarga besar, masalah keuangan, bahkan masalah di tengah pelayanan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan dan tolong kami Tuhan, untuk kami berjalan dan juga untuk kami dimampukan menyelesaikan setiap persoalan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau terus memampukan kami sebagai kaum ibu, khususnya para pengurus-pengurus PLK TKP, supaya Tuhan dalam tugas panggilan mereka boleh memiliki integritas, mereka otentik dalam melayani, mereka tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat. Dan ketika ada kritik atau apapun, mereka tetap ya Tuhan bertahan dan berani. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka yang mengalami pelecehan di tengah keluarga. Kami berdoa, Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka, mampukan mereka keluar dari persoalan yang dialami, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk para kaum ibu yang sampai hari ini setia mengikuti ibadah PKP, baik itu yang ada di rumah atau bersama dengan keluarga besar. Tuhan, Engkau lawat mereka satu demi satu, berkati mereka dalam pergumulan mereka, dan dengarkanlah doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja kami, seluruh presbiter bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa dan menyerahkan baik itu para pendeta kami, bahkan dengan keluarga dan pergumulan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh kaum wanita yang ada di Indonesia. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami bijak, supaya kami mulai menjadi ibu, istri yang teladan, yang tangguh, yang juga berani menyatakan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk hidup yang Kau karuniakan pada kami semua sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami yang sudah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selamanya.
pengucapan syukur. Ajakan bersyukur, marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur kepada korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengar firman yang begitu indah. Biarlah firman yang kami sudah dengar itu biar menjadi kekuatan iman kami dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan Yesus. Amin. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Saya mengajak kita semuanya untuk kita bersiap, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Pada rahmat-Mu
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sebagai kaum perempuan Tuhan dari sekarang kekal sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.